Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik semuanya yang sedang menonton video ini, saya ucapkan selamat berganti kalender ya. Oke, dari judulnya pasti semuanya sudah tahu ya, apa yang akan kita bahas ya, yaitu tentang ilmu yang sangat menyeramkan. Banyak orang yang bilang seperti itu. Tapi ada beberapa juga atau mungkin juga banyak sekali orang-orang yang masih menyukainya, masih membuatnya happy kalau sedang melaksanakannya atau mengerjakannya atau bahkan mempelajarinya. Disclaimer aja ya, ini menurut opini saya sendiri ya, bahwa segala hal yang ada di sini berdasarkan riset atas diri sendiri. Ya. Langsung saja mungkin bertanya-tanya, ilmu apakah itu ya? Nah, ilmu yang pasti kita semuanya tahu bahkan kita pelajari ya, dari mungkin TK sudah mempelajarinya, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke bangku kuliah, bahkan sampai kita atau mungkin yang sedang menempuh jalur doktoral maupun sedang profesional pasti mengalami atau bahkan mempelajarinya. Ya, betul. Semuanya sudah berpikir dengan keras ya, yaitu bahwa yang kita maksud adalah matematika. Ya. Dan memang terbukti bahwa matematika ini bukan cuma buat diri sendiri ya, tapi dia bisa membantu, bisa bergabung dengan beberapa mata pelajaran atau mungkin lingkup ilmu yang lain atau disiplin ilmu yang lain ya. Bisa bergabung dengan ekonomi, mungkin bisa dengan yang lainnya, atau mungkin dari bidang arsitektur, atau mungkin dari banyak sekali yang bidang-bidang ilmu atau bidang disiplin ilmu yang matematika masuk ke dalamnya. Tapi sejauh kita mengenalnya atau mungkin sejauh kita kenal dengan dirinya atau mungkin dengan matematika tersebut, apakah pernah terpikir kenapa namanya matematika? Padahal di situ kan lebih banyak belajar tentang ilmu hitung ya. Banyak hitung, banyak mungkin atau dalam subnya ya, ada mungkin tentang kalkulus, tentang bilangan, mungkin tentang geometri dan yang lain. Tapi kenapa ujuk-ujuk atau mungkin bisa dikatakan dirangkum dalam sebuah nama ilmu yaitu matematika? Apakah kita pernah bertanya ya? Apakah atau jangan-jangan hanya saya saja yang bertanya bahwa kenapa namanya matematika? Kenapa nggak disebut ilmu hitung? Atau mungkin kenapa nggak disebut dengan geometri mungkin? Atau mungkin nggak disebut dengan bilangan aja, gitu, ilmu bilangan gitu. Tapi kenapa disebut dengan matematika ya? Oke, menurut ensiklopedia yang saya baca ya, bahwa kata matematika itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu matema. Mohon maaf kalau saya salah membacanya ya. Yang berarti pengetahuan, pemikiran, pengkajian, dan bahkan pembelajaran. Nah, di sini sudah ketahuan ya. Namanya saja sudah penuh dengan pemikiran, kajian, pembelajaran. Makanya matematika itu kompleks sekali. Kata matematika ini pertama kali digunakan oleh paham penganut mazhab Pythagoras yang merupakan salah satu mazhab filsafat yang paling populer pada kala saat itu di Yunani kuno, di mana mazhab ini ya dipelopori oleh salah satu ilmuwan besar yaitu Pythagoras ya, yang mana Pythagoras ini juga dimulai ya. Bahkan Pythagoras ini pun sudah mempelajarinya dari abad ke-6 sebelum Masehi. Menurut buku yang ditulis oleh Mura dan Roberta tahun 1993 yang berjudul Image of Mathematics Held by University Teacher of Mathematical Science, di situ
dikatakan bahwa tidak ada kesepakatan umum atau bahkan tidak ada yang namanya kesepakatan bersama atau secara pasti tentang status nama matematika tersebut. Banyak para matematikawan yang saat itu tertarik dengan nama selain matematika. Jadi matematika itu awalnya bukan jadi pilihan utama untuk memberikan nama ilmu matematika tersebut. Nah, bahkan tidak ada kesepakatan tentang apakah matematika itu adalah ilmu seni, ilmu sains, atau ilmu yang lainnya. Di buku tersebut mengatakan bahwa beberapa orang banyak mengatakan bahwa matematika adalah apa yang dilakukan oleh para ahli matematika tersebut. Jadi ibaratnya itu di situ dijelaskan bahwa matematika itu ibaratnya adalah ilmu yang dilakukan oleh matematika tersebut. Makanya dinamakan matematika. Tidak ada bukti yang otentik tentang siapa dan kapan matematika tersebut itu mulai digaungkan. Hanya lebih tepatnya atau mungkin perkiraannya adalah mulai berkembang nama matematika itu secara umum dan dilakukan oleh banyak orang itu pada abad ke-3 sebelum Masehi. Nah, itu sekilas tentang kenapa ilmu tersebut disebut matematika ya. Tapi ya kita kembali ke topik awal. Sekarang kenapa matematika merupakan ilmu yang sangat mungkin bisa dikatakan sangat dibenci oleh banyak orang, khususnya siswa ya. Tapi nggak semuanya ya. Banyak, tapi nggak semuanya. Ada yang membencinya atau bahkan menganggap mereka itu membosankan ya, atau bisa dianggap sebagai monster. Nah ini kenapa? Ini secara pribadi ya, pendapat pribadi mengatakan hal tersebut karena saya juga mengalami masa-masa di mana saya juga kadang membencinya, kadang saya menganggap bahwa bosan mempelajarinya, bahkan kadang juga saya menganggap bahwa itu apa sih belajar matematika, itu pemahaman saya ya. Mungkin alasan pertama yang akan saya sampaikan adalah bahwa matematika itu dianggap sebagai mata pelajaran yang sangat sulit ya, atau ilmu yang sangat sulit karena berhubungan dengan angka, rumus, dan hitung-hitungan. Dalam hasil PISA terakhir ya, walaupun kita mengalami yang namanya kenaikan ya, tapi kita termasuk masih rendah dalam literasi matematikanya. Mungkin salah satunya adalah karena kita sudah tidak mau, atau mungkin banyak di antara kita yang merasa bahwa males lah hitung-hitungan, bosan dengan angka tuh. Kalau saya berpendapat bahwa mungkin dengan angka 1 ya, dia hanya terdiri 1 ya, tapi dibacanya SATU ya. Mungkin di antara kita mungkin bisa mengimplementasikannya ya. Misalnya kita membacanya ya, pasti kita membacanya adalah 1, 2, 3, 4 ya. Padahal dia hanya 1 karakter ya, tapi ditulisnya, dibacanya adalah 1 SATU. Itu aja udah membingungkan. Beda dengan kayak huruf abjad ya, A, B, C, D, E, kan kita bacanya A ya A, B ya B gitu. Jadi cuman 1 suku dikit. Kalau ini dia 1 karakter tapi dibacanya adalah 2 suku 1 itu. Bahkan ada yang misalnya angka ini dibacanya 8, padahal dia 1 karakter tapi ada 8, ada 3 suku. Mungkin dari hal tersebut aja sudah membuat kita males ya. Dan terutama dengan adanya membosankan, membuat kita bingung atau pelajaran sulit ini adalah hal yang turun-temurun dari kakak kelas kita, kakak kita, ibu kita, orang tua kita, bahkan kadang memberikan bahwa statement bahwa susah, sehingga itu menjadi warisan. Matematika adalah ilmu yang susah. Nah, yang kedua mungkin ini adalah yang saya alami sendiri, adalah guru yang killer ya.
guru killer. Mungkin banyak di antara kita yang ketemu dengan matematika itu dulu. Tapi sekarang saya lihat guru-guru di Indonesia, khususnya yang saya kenal itu guru-guru matematika itu sekarang sangat fun, sangat enjoy ya, sangat asik ya. Ya semoga dengan hal tersebut bisa merubah sudut pandang kita bahwa matematika sekarang sudah menyenangkan. Alasan yang ketiga, mungkin ini pendapat pribadi saya ya, dan juga yang saya alami ya, banyak di antara kita masih memberikan atau bahkan mendapatkan pembelajaran matematika itu yang tidak kontekstual. Ibaratnya kita belajar matematika itu belajar hal-hal yang abstrak, tidak konkret, sehingga membuat kita itu malas untuk mempelajarinya. Jangankan untuk belajar, membacanya ya kita malas, bosan ya. Selain itu, di antara hal tersebut adalah matematika itu dinilai tidak penting dan tidak dianggap dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ini ada contoh, jika membeli batagor, ibaratnya batagor dan somai. Jika 2 tahu ditambah 2 somai ditambah 3 batagor, nah itu harganya sama dengan 10.000. Terus 2 tahu 3 somai dan 1 batagor harganya 5.000 misalnya. Nah ini terus kita suruh ngitung berapakah harga 1 somai. Kenapa hal-hal tersebut disampaikan dalam pembelajaran ya? Harusnya carilah sesuatu yang memang konteksnya itu adalah kehidupan real nyata sehari-hari. Misalnya dalam satu rumah dibutuhkan yang namanya berapa ubin, jika ukurannya berapa kali berapa, supaya apa? Kelihatannya real dan memang dipakai dan tidak diada-adakan. Padahal kita bisa tanya kepada orang atau pedagang batagornya atau pedagang somainya, bang, 1 batagor berapa bang? Itu kan cepet ya. Nah itu yang perlu kita open mind ya. So sekarang kamu menjadi tim yang mana? Tim yang suka matematika atau tim yang benci matematika? Silakan komen di bawah ya di video ini beserta alasannya. Semoga kita semuanya menjadi orang yang sangat bermanfaat. Dari saya cukup ya. Mohon maaf ya kalau banyak salah ya. Karena ini memang semuanya ini adalah pendapat pribadi ya. Dan jangan lupa jika kamu suka dengan video ini maka kamu like ya. Tapi kalau kamu tidak suka silakan dislike. Tapi kalau kamu anggap bahwa video ini bermanfaat silakan kamu share ke orang-orang yang kamu cintai. Saya Fubril, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.